Selamat siang sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini saya ingin berbincang sedikit tentang prinsip isoman pada ibu hamil yang terkena COVID. Jadi ibu-ibu hamil saat ini banyak sekali yang swab PCR-nya positif ya, sehingga terpaksa harus menjalani isoman, isolasi mandiri. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan bagi ibu hamil yang menjalani isoman ini? Jadi, isoman ini hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu hamil yang COVID positif dengan tanpa gejala atau gejalanya ringan, ya. Tetapi jika sudah gejalanya itu gejala sedang dan berat, membutuhkan perawatan di rumah sakit rujukan COVID tentunya. Nah, selama gejalanya ringan atau tanpa gejala, ringan, sedang, berat ini ditentukan sebetulnya dari pemeriksaan saturasi ya, saturasi oksigen. Kita tentunya perlu tuh sedia di rumah termometer yang pertama untuk pengukuran suhu badan, yang kedua pulse oximetri yang dijepit di jari, kita bisa tahu berapa saturasinya ya. Kalau sudah saturasinya di bawah 96 ya, segeralah untuk siap-siap ya untuk mencari rujukan, apalagi kalau terasa gejala sesak nafas yang bertambah hari bertambah berat, demam yang juga tidak mau turun dengan obat-obat turun demam, apalagi jika gerakan bayinya juga sudah dirasakan berkurang ya, segeralah mencari pertolongan ke rumah sakit. Selama gejala-gejala yang berat tadi tidak ada, tentunya ibu hamil bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan cukup hidrasi ya, harus cukup minum. Minum tidak perlu sekali banyak ya, tetapi sering ya, sedikit-sedikit tapi sering. Jadi tenggorokan selalu diusahakan basah ya. Jangan memakan makanan yang memicu batuk ya, seperti gorengan, makanan yang pedas, itu harus dihindari. Lebih banyak makan makanan yang berkuah ya, berkuah hangat. Nah, kemudian juga harus tidur cukup. Tidur cukup itu minimal 8 jam sehari, tidur yang berkualitas ya. Kemudian vitamin-vitamin hamil, obat-obatan yang diperlukan untuk menghilangkan gejala. Misalnya kalau demam, minum obat demam, batuk, minum obat batuk. Itu juga diteruskan, dilanjutkan ya. Vitamin hamil harus dikonsumsi, ditambah dengan vitamin yang lain boleh, seperti vitamin D cukup 1000 unit per hari, kemudian juga vitamin C itu juga silahkan diteruskan. Kemudian berjemur, kalau ibu hamil ada ditempatkan di satu rumah khusus ya, sendiri, tidak melakukan kontak dengan orang lain dan bisa berjemur, alangkah baiknya bisa dilakukan cukup 15 menit saja sehari di pagi hari. Nah, selain itu juga isolasi mandiri ini sebetulnya diperuntukkan hanya untuk ibu hamil yang usia hamilnya kurang dari 37 minggu ya. Jadi ibu hamil yang kurang dari 37 minggu dan swab PCR positif, gejala ringan atau tidak ada gejala, boleh melakukan isolasi mandiri ini. Kemudian untuk ibu hamil yang sudah mulai merasakan gejalanya bertambah parah ya, segeralah mencari pertolongan ke rumah sakit rujukan COVID tentunya. Dan tetap melakukan protokol 5M. Ya, protokol 5M harus dilakukan. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas ya. Jadi stay at home ya. Isolasi mandiri berakhir jika untuk yang tanpa gejala selama 10 hari tetap tidak ada gejala. Kemudian juga untuk yang gejala ringan adalah 10 hari dihitung dari gejalanya dimulai, ditambah 3 hari bebas tidak ada gejala sama sekali. Berarti sudah boleh lepas dari isolasi mandiri. Oh ya, by the way, jangan lupa ya untuk melakukan telemedicine ya. Telemedicine biasanya akan di-provide oleh rumah sakit. Jadi misalnya rumah sakit tempat saya bekerja, rumah sakit Omni, juga ada layanan untuk telemedicine. Jadi setiap saat untuk ibu hamil yang bingung harus mengkonsumsi obat apa atau hal-hal lainnya bingung saya harus ngapain, bisa setiap saat melakukan telemedicine dengan perjanjian 1 hari sebelumnya. Bisa WhatsApp ke bagian telemedicine rumah sakit. Terima kasih, semoga menjadi manfaat.